Baik, kita masuk ke topik bahasan selanjutnya, yakni mengenai gaya dalam. Sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai pengenalan dalam mata kuliah statika, mengenai gaya, macam-macam beban, macam-macam peletakan, dan lain sebagainya. Juga kita sudah belajar mengenai cara menghitung reaksi peletakan dari suatu struktur statis tertentu ketika ada beban, untuk setiap jenis beban, beberapa jenis beban. Dan saat ini kita akan belajar mengenai gaya dalam, cara menghitung gaya dalam. Tapi sebelumnya apa itu gaya dalam, teman-teman? Nah, mari kita pikirkan diri kita adalah suatu struktur. Suatu struktur di mana bagian kaki merupakan peletakan dari tubuh kita atau bagian yang menopang tubuh kita. Oke, nah sekarang kita bayangkan tangan kita direntangkan seperti ini. Kemudian ada beban. Kita misalkan mengangkat beban kantong plastik atau kantong lainnya, beban lainnya di kedua ujung tangan kita. Seperti ini. Nah, teman-teman, kalau di reaksi peletakan, orang belajar ketika ada beban seperti ini, ketika ada aksi luar, maka bagaimana reaksi peletakan atau bagaimana dipeletakannya, besar reaksi yang terjadi. Di mana peletakan ini tentunya berfungsi supaya struktur misalkan tidak ke bawah kalau ada beban begini, atau misalkan ada angin, struktur tidak bergeser dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tapi dalam struktur ini secara keseluruhan, ketika ada beban, ada aksi, selain ada reaksi di peletakan, sebenarnya tubuh kita secara keseluruhan, struktur itu mengalami gaya tersebut. Ya, ada gaya yang terjadi di dalam struktur, di dalam tubuh kita. Jadi tidak langsung ada aksi kemudian ada reaksi, melainkan ada gaya-gaya yang seperti ditransfer di dalam tubuh kita. Itu dilihat dari otot-otot kita akan bekerja, teman-teman, ketika ada beban-beban. Nah, peristiwa ini di mana ada gaya-gaya yang bekerja di dalam tubuh kita, itulah yang disebut sebagai gaya dalam. Gaya dalam, ya, gaya-gaya yang ada di dalam tubuh kita ketika ada beban. Sehingga gaya dalam itu bisa juga disebut sebagai respon. Respon dari struktur atau tubuh kita di bagian dalam ini ketika ada beban atau gaya luar. Jadi kalau ada gaya luar begini, di dalam itu terjadi apa? Ada gaya-gaya apa saja? Nah, itu yang akan kita pelajari di gaya dalam itu sendiri. Nah, teman-teman, dalam kasus tertentu, misalkan tubuh kita, misalkan beban yang bekerja itu sudah besar. Misalkan di sini di bagian kiri itu sudah sangat berat bebannya, maka akan terjadi kecenderungan tubuh kita akan agak ke kiri seperti ini. Jadi ada perubahan, ada deformasi. Atau misalkan kita ada beban, misalkan kita memikul tas di belakang sini, kemudian tas misalkan tas untuk mendaki itu dapat kita bayangkan itu besar. Nah, tubuh kita akan cenderung misalkan membungkuk sedikit. Nah, itu tandanya ada perubahan. Nah, itu akibat dari beban yang bekerja. Dan itu karena ada gaya dalam yang menyebabkan sehingga
sehingga ada terjadi perubahan. Karena seperti yang disebutkan tadi, gaya dalam merupakan respon atau reaksi yang terjadi di sepanjang tubuh kita, yang terjadi di dalam ketika terjadi beban. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kemudian bagaimana cara menghitung besar gaya dalam, atau bisa jadi pertanyaan, gaya dalam itu apa-apa saja, gaya dalam itu apa-apa saja, dan ya bisa juga ketika mungkin kita belajar sebentar, kita akan bertanya, gaya dalam maksimum atau gaya dalam terbesarnya seperti apa, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, teman-teman, kalau kita hubungkan ke struktur yang kita pelajari, yakni struktur misalkan seperti ini, struktur sederhana, ada peletakan sendi roll dengan panjang bentang L. Nah, ketika dia mengalami beban seperti ini, P, ya kita sudah pelajari bahwa dia akan ada reaksi di peletakan. Nah, kalau misalkan dia berada di tengah bebannya, berarti masing-masing akan menanggung sama ya, setengah-setengah. Di A P per 2, di B juga P per 2. Nah, kalau dia mendapat gaya horizontal seperti ini, maka akan terjadi reaksi. Reaksinya besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Artinya saling menyeimbangkan. Nah, kalau di gaya dalam itu, kita akan lihat di sepanjang balok ini, teman-teman. Ada gaya-gaya apa saja yang terjadi di sepanjang balok ini. Dan pasti balok ini, misalkan akibat beban P ini, dia akan cenderung melengkung seperti ini. Dia melengkung ke bawah, walaupun kecil. Nah, tentu itu merupakan respon dari balok ini terhadap beban. Dan itu merupakan tanda hadirnya gaya dalam, atau itu disebabkan oleh gaya dalam. Dan itulah yang akan kita pelajari, teman-teman. Nah, ketika kita akan belajar gaya dalam, maka kita seperti akan belajar anatomi struktur. Nah, misalkan kita ingin mengetahui berapa gaya dalam, atau ya apa-apa saja gaya dalam yang terjadi di balok ini, dan berapa besarnya, maka kita bisa bedah, kita potong, kita buka strukturnya, kita lihat urat-urat apa saja yang keluar, atau gaya-gaya apa saja yang keluar di struktur itu ketika terjadi beban seperti ini. Dan oleh karena itu, ketika menghitung gaya dalam, biasanya kita melakukan potongan untuk kita lihat, oh ternyata di sini terjadi gaya ini sebesar ini. Oke, teman-teman. Nah, misalkan balok ini penampangnya seperti ini. Jadi dia persegi panjang, penampangnya seperti ini, dan dia seragam. Jadi dari sini ke sini seragam bentuknya seperti ini. Oke, mari kita lihat. Kita lihat bagaimana gaya-gaya dalam ketika kita potong struktur di sini. Oke. Nah, ini jika kita perbesar ini penampangnya, teman-teman, ini baloknya. Nah, di sini ini ada reaksi-reaksi peletakan yang terjadi ketika ada beban. Nah, kita sudah potong di sini. Tadi kita sudah potong. Dan kita lihat, teman-teman. Oke. Nah, gaya dalam pertama yang mungkin terjadi di struktur adalah gaya tarik. Tarik atau gaya normal, atau juga disebut gaya aksial. Ya, gaya tarik atau gaya tekan. Bisa gaya tarik atau gaya tekan. Nah, gaya normal atau gaya aksial ini adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang permukaan. Jadi kalau dia tarik, tentunya dia menarik
tegak lurus terhadap bidang permukaan. Demikian juga kalau dia tekan. Nah, ya gaya tarik ini biasanya disimbolkan, gaya normal maksud saya, gaya normal ini biasanya disimbolkan atau disingkat dengan N. Ini N1. N1 artinya gaya normal di titik di mana kita potong, di mana tempat kita potong. Oke, nah biasanya kita menggunakan apa yang disebut dengan perjanjian tanda atau ya tanda yang kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan ya. Jadi misalkan kalau di gaya normal itu ketika dia tarik maka disebut gaya normal itu dalam kondisi positif. Iya. Kalau dia tekan berarti dia negatif. Kita dari sini dapat dilihat bahwa kalau ini kita asumsikan dia tarik ya. Atau kalau tarik itu dia keluar bidang. Kalau tekan dia ke arah bidang. Nah, biasanya untuk menghitung gaya normal ini, kalau dia dalam balok arah horizontal seperti ini, dia itu dihitung dengan persamaan jumlah gaya-gaya arah horizontal. Jadi teman-teman, walaupun dia dipotong seperti ini di bedah, dia tetap harus dalam kondisi seimbang dengan gaya-gaya luar yang bekerja. Jadi ini reaksi peletakan termasuk gaya luar. Karena gaya dalam yang kita akan lihat adalah gaya dalam yang bekerja di balok ini. Sedangkan kalau reaksi peletakan berarti dia hadir atau timbul di peletakannya. Oke. Nah, jadi kita hitung menggunakan sigma horizontal sama dengan 0. Gaya arah horizontal sama dengan 0, berarti ada HA dan N1. Dapat kita tulis begini, karena arahnya sama, berarti positif keduanya, dan didapat, kita akan cari besarnya gaya tarik, atau maksud saya gaya normal yang terjadi di potongan yang terang buat tadi. Nah, di sini berarti N1 sama dengan minus H. Nah, berarti kalau minus, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kalau minus berarti arahnya berlawanan dengan arah yang kita asumsikan. Berarti arahnya ke kiri seperti ini. Berarti dia tekan. Nah, kalau terang lihat, dia dari reaksi peletakannya dia mengalami tekan pada dasarnya. Maka sepanjang balok, sebelum P itu, dia mengalami tekan. Balok itu tertekan. Oke. Nah, gaya kedua yang bisa muncul itu adalah gaya lintang atau gaya geser. Nah, gaya geser atau gaya lintang itu dia menggeser bidang penampang ini. Jadi arahnya ya dia seperti menggeser di bagian permukaan ini. Nah, gaya geser itu biasanya disimbolkan dengan huruf Q. Iya, bisa disimbolkan dengan huruf Q. Dalam literatur tertentu bisa dalam V atau D atau L untuk lintang dan terserah dan lain sebagainya. Tapi untuk contoh-contoh berikut kita akan menggunakan Q. Nah, seperti di gaya normal ini ada asumsi positif. Nah, dia dikatakan positif kalau menyebabkan free body atau bagian yang kita tinjau ini berputar searah jarum jam. Jadi kalau misalkan seperti ini, dia berada di sebelah kanan. Berarti dia akan menyebabkan struktur berputar begini. Atau gaya lintangnya berputar begini. Dia searah jarum jam. Berarti positif. Kalau dia searah jarum jam, positif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia negatif. Nah, untuk menghitung nilai lintang, itu kita lihat dia bekerja arah vertikal ya, teman-teman. Untuk kasus ini dia bekerja arah vertikal.
Jadi bisa kita hitung dengan sigma gaya-gaya arah vertikal. Nah, sama juga dia harus dalam kondisi seimbang. Walaupun dipotong seperti ini harus dalam kondisi seimbang. Jadi kita bisa gunakan ini, sigma V sama dengan 0. Oke. Ya, kita bisa hitung gaya yang bekerja arah vertikal ada P per 2 dan ada Q. Sehingga kita dapat Q1 sama dengan P per 2. Arahnya ke bawah. Oke, kalau arahnya ke bawah berarti dia positif ya teman-teman. Positif. Karena kan kalau arah ke bawah berarti dia berputar searah jarum jam. Berarti dia positif. Nah, teman-teman, ada juga gaya yang ketiga, gaya dalam yang ketiga yang bisa terjadi di ini balok akibat beban luar tadi. Yakni apa yang disebut sebagai momen lentur. Nah, teman-teman, ketika beban seperti tadi ada perletakan sendi roll, kemudian ada beban di sini, maka bagian baloknya itu akan melengkung atau melentur. Misalkan kita memegang suatu mistar, kemudian atau kita berdiri di atas papan kayu yang di kedua ujungnya itu ada yang menahan, misalkan ada balok yang menahan, kemudian kita berdiri di tengah-tengah papan kayu itu, maka dia akan terjadi melentur, dia akan terjadi lenturan. Nah, itu disebabkan oleh momen lentur ini. Dia mengalami bending atau dia melentur, mengalami momen ini. Nah, gaya momen ini kita sebut dia gaya momen ini kita sebut positif jika momen ini menyebabkan serat atas tertekan dan serat bawah tertarik. Jadi kalau momen yang bekerja, perjanjian tanda yang digunakan adalah ketika dia menyebabkan serat atas tertekan dan serat bawah tertarik. Kalau kasus ini dia serat atas tertekan ya teman-teman, dan serat bawah akan tertarik. Itu berarti dalam momen yang positif. Nah, kalau ini ya bisa kita gunakan sebagai kontrol teman-teman dalam perhitungan. Kalau kita lihat beban P ini akan menyebabkan dia melengkung seperti ini, sehingga dia akan menyebabkan serat atas itu tertekan, kemudian serat bawah akan tertarik ke sana. Nah, berarti perhitungannya seharusnya momen yang terjadi di balok AB ini adalah dalam kondisi positif. Nah, untuk menghitung besarnya momen ini kita menggunakan sigma momen atau ya momen di titik ini, di titik 1 atau di titik manapun. Jadi intinya kita menggunakan sigma momen sama dengan 0. Nah, bisa kita kerjakan seperti ini. Jadi kalau sigma momen di titik 1 ini tempat potongan, kita lakukan pemotongan. Nah, gaya-gaya apa saja menyebabkan titik 1 berputar? Ada P2, ada M1. Kalau gaya horizontal tidak menyebabkan titik 1 berputar ya, hanya P2 dan M1. Q1 juga tidak menyebabkan titik 1 berputar. Oke, kalau kita gunakan asumsi ini, maka bisa kita tulis P per 2. P per 2 kan berputar searah jarum jam, berarti positif. Jaraknya ke titik 1 yakni X1, karena tadi kita potong sepanjang X1. Kemudian M1 negatif karena berlawanan arah jarum jam. Kita dapat M1 sama dengan P per 2 kali X1. Oke, jadi sepanjang, kalau tadi kita potong di sini, kita potong sebelum P, maka dari A sampai
P sebelum P ini, besarnya gaya normal yang terjadi adalah ini. Jadi dia mengalami tekan, dari sini sampai sini dia mengalami tekan sebesar H. Kemudian juga dia mengalami gaya lintang atau gaya geser sebesar P/2. Kemudian dia mengalami momen. Momen sebesar P/2 kali X1. Oke, kita lihat kalau dia seperti ini, berbeda dengan normal dan lintang. Ini besarnya konstan atau sama sepanjang, kalau kita tinjau dari sini sampai sini berarti nilainya konstan atau sama sepanjang itu. Begitupun dengan gaya lintang. Tapi kalau momen itu dia tergantung nilai X1. Tergantung nilai dari X atau jaraknya. Jadi kalau misalkan kita potong di sini, di mana X sama dengan 0. Di mana X sama dengan 0. Berarti M1 sama dengan 0. Kalau kita ganti ini X1 sama dengan 0. Berarti M1 sama dengan 0. Artinya tidak terjadi momen di peletakannya. Atau di ujung tidak terjadi momen. Karena pada dasarnya sendi memang tidak bisa menahan momen. Kemudian kalau X1 itu sama dengan sekian, kita masukkan. Dimana X1 itu kalau kita lihat, kita potong di sini, berarti dia dari sini sampai sebelum P. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan potong, kan kita lihat gaya-gaya apa yang ada, kemudian kita keluarkan kita munculkan gaya-gaya dalamnya. Kalau ini ada normal, ada lintang, ada momen. Nah, ketika kita akan memunculkan gaya-gaya dalam untuk kita analisa, maka biasanya atau dapat juga dikatakan sebaiknya itu kita asumsikan dulu semuanya dalam kondisi positif. Ya, kita asumsikan dulu semuanya dalam kondisi positif. Nanti kalau misalkan hasilnya dapat negatif seperti ini, baru kita misalkan ya kita berarti asumsi yang kita gunakan itu salah atau keliru. Tapi ketika kita melakukan memunculkan gaya-gaya dalam ini, sebaiknya diasumsikan semuanya dalam kondisi positif. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini yang kita tinjau ketika kita potong, tadi kan kita potong di sebelum P ya, di sini. Nah, ketika kita potong di sini, di situ, di sini, maka yang kita tinjau ini adalah bagian kirinya. Kan kita sudah potong, jadi dia seolah-olah terpisah. Yang kita lihat itu bagian kiri atau disebut sebagai free body kiri. Nah, bagaimana kalau kita lihat free body kanan? Kan ada juga bagian kanan. Nah, seharusnya gaya dalam yang kita dapatkan ketika kita meninjau free body kiri maupun free body kanan itu harus sama. Kalau berbeda, maka dapat dipastikan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Kalau misalkan kita tinjau free body kiri dan kita tinjau free body kanan, kemudian terjadi perbedaan dalam hasil perhitungannya. Nah, oke, untuk lebih jelasnya, mari kita tinjau bagaimana kalau kita tinjau free body kanan. Oke, free body kanan. Nah, ini di sini ada P, ini P-nya, kemudian kalau lihat di free body kanan berarti ada reaksi vertikal di B, kemudian ada aksi atau gaya horizontal. Nah, ini kalau X1-nya berjalan seperti, iya, kalau X1-nya berjalan dari kiri ke kanan juga. Berarti jarak dari P ke tempat terjadinya potongan adalah L/2 kurang X1. Nah, kita ketahui jarak P ke perletakan A itu L/2.
Kalau X1 berjalannya dari peletakan, berarti jarak P ke potongan itu sama dengan jarak P ke peletakan kurang jarak peletakan ke potongan. Seperti itu. Sedangkan jarak dari ini P per 2 itu sama dengan jarak total panjang bentang kurang dengan jarak dari peletakan ke potongannya. Nah, sama juga dengan kondisi free body kiri, kita munculkan atau kita munculkan gaya-gaya dalam yang bisa terjadi di struktur ini, di balok ini. Tentu semuanya kita asumsikan dalam kondisi positif. Oke, gaya-gaya dalam apa saja? Normal, gaya normal. Pertama gaya normal, kita lihat dia bekerja di arah horizontal, karena kalau gaya normal itu gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang. Berarti kita gunakan sigma gaya arah horizontal. Bisa ditulis begini, karena dua-duanya ke kiri ya arahnya, jadi negatif. Sehingga didapat gaya normalnya sama dengan tekan, minus H. Minus H tekan. Kan kalau minus artinya berlawanan arah ya dengan asumsi awal. Jadi seharusnya dia ke sana. Artinya tekan. Dan sama ya dengan hasil perhitungan di free body kiri, di mana dari A sampai tempat potongan itu balok mengalami gaya tekan dan besarnya H. Oke. Kemudian ada gaya lintang. Nah, gaya lintang kita asumsikan positif ya dulu. Nah, kalau untuk struktur seperti ini berarti positif dia kalau seperti ini. Nah, kan kalau positif gaya lintang itu dia berputar searah jarum jam. Strukturnya berputar searah jarum jam. Kalau gaya lintangnya seperti ini. Oke, nah karena dia bekerja di arah vertikal berarti kita selesaikan dengan menggunakan persamaan sigma gaya arah vertikal sama dengan 0. Gaya apa saja yang arah vertikal ada Q1, ada P per 2. Ya akan kita hitung Q1. Gaya lintang yang terjadi di potongan 1-1 tadi. Nah, kalau kita asumsikan positif itu ke atas berarti Q1 dan P2 positif, sedangkan P per 2 maksudnya. P per 2 itu positif, sedangkan P itu negatif karena arahnya ke bawah. Oke, sehingga didapat Q1 sama dengan P per 2 dengan arah ke atas. Kalau arah ke atas artinya dia gaya lintang yang positif ya, karena dia berputar searah jarum jam atau sesuai perjanjian tanda untuk kondisi positif. Nah ini sama juga ya teman-teman, sama dengan pada kondisi jika kita tinjau free body kiri. Nah kemudian yang satu yakni momen. Momen kita asumsikan positif. Berarti kalau positif, serat bawah tertarik, serat atas tertekan. Seperti ini. Dia menekan serat atas, dia menarik serat bawah. Jadi dia diasumsikan positif dulu. Kemudian kita hitung menggunakan persamaan momen. Nah, gaya-gaya yang menyebabkan momen atau titik satu ini berputar adalah momen ini sendiri, M1, kemudian P per 2. H dan N1 tidak menyebabkan momen terhadap titik 1. Oke, nah sama dengan dalam menggunakan sigma momen pada perhitungan reaksi peretakan, langsung saja kita lihat satu persatu gaya-gaya yang menyebabkan momen. Pertama ada M1 itu sendiri, dia searah jarum jam ya putarannya, berarti positif. Kemudian ada P dia berputar begini, searah jarum jam positif dengan jarak ini, L per 2 kurang X1. Kemudian P per 2. P per 2 dia berputar berlawanan arah jarum jam, jaraknya ke potongan itu L kurang X1. L kurang X1. Iya.
Ini ada kesalahan, jadi X1 yang ini tidak perlu. Jadi cuman gaya ini kali jarak. Oke, persamaannya bisa kita tulis kembali seperti ini. Seperti ini. Dan iya, ketika kita seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan sama dengan free body kiri. Minus H ini juga sama, positif, P per 2. Keduanya ini konstan ya, konstan atau sama. Sedangkan kalau M1 ini dia tergantung dari nilai X-nya. Tergantung dari nilai X-nya. Nah, kalau kita masukkan nilai, kan tadi kita potong dia sejauh X1. Sejauh X1 dari peletakan. Di mana X1 itu dari peletakan, dari 0 sampai P. Sampai P. Jadi dari 0 sampai L per 2. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, misalkan kita akan hitung momen untuk di ujung, di 0, di titik A. Berarti X sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, berarti ini 0, ini 0. Jadi tersisa P per 2 kali L, PL per 2 kurang P kali L per 2, PL per 2. Berarti PL per 2 kurang PL per 2 sama dengan 0. Berarti gaya momen di titik A itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita masukkan X1 sama dengan L per 2, didapatkan momen itu sama dengan PL per 4. Nah, apakah sama dengan pada kondisi sebelumnya? Nah, kalau kita lihat ini momen, kalau kita masukkan untuk di awal ini, di X1 sama dengan 0, berarti M1 sama dengan 0. Oke, sama ya, sama dengan tadi. Kemudian kalau kita masukkan L per 2, dia akan jadi P per 2 kali L per 2, atau PL per 4. Nah, teman-teman, jadi ketika struktur itu kita potong, kita bisa meninjau entah bagian kiri atau bagian kanan. Ketika kita tinjau dari bagian kiri, maka hasilnya juga seharusnya sama ketika kita tinjau di bagian kanan. Kalau kita lihat di sini, dia akan terjadi keseimbangan. Karena sama ya besarnya, M1 sama besarnya, dia akan, kalau kita sambung kembali, dia akan saling menyeimbangkan antara ini dengan ini, Q1 dengan Q1 ini, N1 dengan N1 ini. Jadi akan saling menyeimbangkan. Jadi ke depan ketika kita melakukan analisa, kita bisa meninjau bagian kiri atau bagian kanan dari free body. Ya, dari hasil potongan struktur yang kita lakukan. Tinggal kita lihat mana yang lebih sederhana atau lebih mudah untuk dikerjakan. Contohnya, cara untuk menentukan mana yang lebih mudah, kita dapat lihat dari banyak gaya yang akan kita temui ketika kita memilih free body. Jadi kalau dalam kasus ini, ketika kita pilih free body kiri, maka gaya akan kita temui untuk arah horizontal ini dan vertikal ini. Sedangkan kalau kita tinjau free body kanan, maka yang akan kita temui untuk gaya vertikal ada ini dan ada ini, dan ada gaya horizontal. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa di free body kiri, gaya yang diketahui itu lebih, atau yang akan kita temukan itu lebih sedikit. Jadi akan lebih sederhana dalam perhitungannya. Iya, tapi ada kasus tertentu di mana ternyata free body kanan lebih sederhana bebannya. Jadi itu boleh kiri dan kanan, tinggal kita lihat saja mana yang lebih sederhana atau lebih mudah dalam perhitungan.